Sudah? Boleh dimulai Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Sudah siap mendengarkan dongeng hari ini? Oke. Boleh kasih semangatnya? Belum, kan belum diinfoin. Tepuk semangat. Banyak tepuk tangan buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak, pada P5 kali ini ya kalian nanti akan mendengarkan dongeng ya dari Ibu perkenalkan dulu ya. Di sini sudah hadir Kak Irfan Amriyadi ya. Beliau adalah seorang pendongeng ya. Nanti akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana sih tips dan triksnya cara mendongeng yang baik. Kemudian biar kalian tuh bisa mendongeng tuh yang baik itu seperti apa ya. Nanti kita akan ketahui bagaimana tipsnya ya. Biasa dipanggil Kak Irfan ya, Kak Irfan ya. Jadi biar lebih akrab, nanti barangkali ada yang mau bertanya, boleh panggilnya Kak Irfan. Panggilnya Kak siapa? Kak Irfan. Sekali lagi Kak siapa? Kak Irfan. Kurang kenceng Kak siapa? Kak Irfan. Oke, kita beri sambutan yang meriah untuk Kak Irfan. Langsung saja, silakan Kak. Halo. Halo. Kalau aku bilang halo jawab hai ya. Bisa ya. Lalu kalau aku bilang hai jawab halo. Bisa ya? Bisa. Coba yang depan terlebih dahulu. Halo. Hai. Yang belakang. Hai. Halo. Semuanya. Halo hai. Halo halo. Hai hai. Ada yang hari ini belum makan? Ada yang hari ini nggak semangat? Ada? Ada yang hari ini pikirannya melanglang buana? Ini kelas 7 semua ya? Oke, aku ingin teman-teman semangat ya. Bisa semangat? Semangat bukan diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang kita tunjukkan. Kalau gitu tunjukkan semangat kalian semua. Oke, bisa? Oke. Tepuk semangat! Satu tepuk tangan buat kita semua. Tapi kalau aku lihat tadi, ada juga yang semangatnya hanya gerakan saja, ucapannya tidak melambangkan atau tidak kelihatan kalau orang itu semangat. Semangat, semangat. Iya, oke. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik ya. Sekolahnya dari pagi atau baru masuk tadi? Dari pagi. Masuk pagi atau baru masuk siang tadi? Dari pagi. Dari pagi ya. Luar biasa. Ya, perkenalkan, namaku Irfan. Namaku Irfan. Biasa dipanggil dengan Kak Irfan. Walaupun wajahnya 10 tahun lebihnya banyak, ya. Ada yang 10 tahun di sini, nggak mungkin ya. Saya. Iya. Jadi namaku siapa? Namaku siapa? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan?
Kak Irfan mau mendongeng untuk kita semua. Jawab jujur, Kak Irfan ganteng apa jelek? Ini nih bagian yang ini nih. Coba aku tanya yang perempuan. Kak Irfan mau mendongeng untuk kita semua. Kak Irfan ganteng apa jelek? Alhamdulillah. Yang laki-laki biasanya, karena saya nggak apa-apa. Yang laki-laki ya jawab ya. Kak Irfan mau mendongeng untuk kita semua. Kak Irfan ganteng apa ganteng? Alhamdulillah. Jadi namaku siapa? Kak Irfan. Rumahku nggak jauh dari sini, tinggal lurus aja jalan raya Sukahati, lurus belok kiri ke jalan raya Pemda sampai deh stasiun Bojonggede. Deket ya? Iya. Stasiun Bojonggede sama lagi man. Jadi salam kenal dari saya. Teman-teman, kalau aku bilang tepuk satu, yes ya. Yesnya sambil bilang tangannya digerakkan. Yes. Coba tepuk satu. Yes. Tepuk satu. Yes. Kalau aku bilang dua ya, atau tepuk dua, teman-teman bilang tangannya jempolnya dua. Oke, bisa ya. Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Dua. Kalau aku bilang tiga, lihat samping kanan dan lihat samping kirinya karena dia di jarak ya. Sambil aku bilang tiga, teman-teman pegang dagunya. Iya. Oke, bisa ya. Makanya ada jarak, harusnya ke kanan semua. Jadi nggak nyampe ya. Oke, tiga. Satu. Dua. Empat. Belum. Tiga. Oke, sudah tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman, aku ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua yang abang-abang ganteng, tampan, rupawan, walaupun hari ini sudah lelah sepertinya ya. Kakak-kakak wanita, kakak-kakak perempuan yang soleh semua karena berjilbab ini kelihatannya Masya Allah. Siapa yang terakhir atau yang pernah didongengi oleh orang tua? Aku tanya, siapa yang orang tuanya setiap malam bercerita deh sama kalian? Ada? Siapa yang selama setahun ke belakang orang tuanya bercerita kepada kalian? Beneran nggak ada? Misalnya, Tong, dulu nih Bapak ini disukai nama wanita. Oh, bukan saya, contoh. Misalnya begitu, ada nggak? Atau kalian diceritain sama kakek sama engkong? Yang engkong dulu itu yang bangun itu patung merdeka di sana siapa itu? Tahu nggak? Lah, engkong juga nggak tahu. Artinya apa? Orang tua kita, kakek kita itu suka pernah menceritakan zaman dia waktu kemarin, zaman dia waktu muda. Nah, itu adalah sebuah cerita yang diulang-ulang sampai saat ini. Kalau saya nih, bapak saya, orang tua saya itu tahun 45 Indonesia Merdeka sudah ada. Sampai sekarang tuh mungkin usianya 80-an sekian ya. Saya anak 3 dari 4 bersaudara. Kakak pertama saya tahun 74, 77, 78,
saya dan adik saya. Tapi ketika saya datang ke rumah orang tua, dia bercerita. Kalau manggil saya, sekarang manggilnya Om. Membiasakan keponakan-keponakan saya yang ada. Dulu, kakek ini ketika ada nikah tentara sekutu yang datang ke Indonesia, itu di kampung cekam. Kenapa mencekam? Hei! Ente pada berisik apa diam di sini? Tunjukin mana tuh yang suka berantem, suka melawan sama pemerintahan kita. Tunjukin. Jadi nikah itu bukan orang luar sepenuhnya, ada juga orang Indonesia yang jadi tentara asing, jadi pengkhianat bangsa. Itu orang tua saya cerita. Cerita-cerita tadi itu akan tersimpan dalam memori kita, termasuk dongeng. Siapa yang pernah mendengar cerita kancil? Kancil dan buaya? Kancil dan buaya darat? Karena buayanya ada di darat. Iya. Bukan buaya darat yang itu, buaya darat. Ya, ada yang pernah? Nah, teman-teman, kita coba mau sharing ya. Mau sharing tentang mendongeng. Aku akan kasih hadiah. Siapa yang tahu apa arti mendongeng? Siapa? Kelas 7, Citra Amelia Putri kelas 7. Tepuk tangan buat teman kita. Jawabannya apa? Bercerita saja? Ada tambahan lagi? Bercerita. Ada yang mau kasih tambahan nggak? Tapi nggak apa-apa deh, karena sudah berani. Saya melihat hadiah saya, ada nggak ya? Ada nggak ya? Pak, hadiahnya Pak? Ada nggak Pak? Ada. Ya, makasih. Ya, ini hadiahnya lumayan buat beli stick dum-dum. Ada lagi yang mau hadiah? Ada 500 rupiah. Ya. Siapa lagi? Mendongeng. Halo. Hai. Halo. Jangan tegang, kenapa ya? Aku ke belakang deh. Mungkin yang belakang tahu mendongeng. Siapa namanya? Husnul Maaf, Husnul Khotimah. Ya. Cerita rekaan atau fiksi? Ada nggak ya? Ada nggak? Oh ada. Lempar. Iya tangkap. Ya ini hadiahnya, boleh ke depan. Kok saya deg-degan? Iya, terima kasih. Oke. Saya belum bisa memberikan yang lebih besar, nanti minta saya sama Pak Taufik atau Bu Ika ya. Bunda Jadi, Mopi. mendongeng itu tadi biasanya fiksi, cerita yang dibawakan secara berulang-ulang dan tidak benar-benar terjadi, alias fiksi. Jadi dongeng itu cerita yang disampaikan dan tidak benar-benar terjadi. Itu namanya dongeng atau fiksi. Makanya ada buaya dan kancil, ada monyet yang serakah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI itu dongeng sama suatu cerita rekaan yang tidak pernah terjadi. Dulu KBBI pernah menjelaskan bahwa dongeng itu adalah pembohong, artinya bohong dan pembohong.
ini lebih kepada cerita-cerita yang berasal dari daerah-daerah. Teman-teman, ya, jenis-jenis dongeng yang pernah kita kenal dan kita ketahui itu ada beberapa macam. Salah satunya kayak legenda. Tahu legenda? Batuk menangis, kemudian ada malin kundang, apalagi tuh? Ada yang tahu? Oke, kemudian lagi fabel tentang binatang yang tadi ilustrasinya adalah kancil dan buaya, ya. Bukan saya buaya, bukan. Lalu kemudian lagi ada namanya mitos, cerita-cerita yang tidak pernah terjadi tetapi diceritakan secara terus-menerus dan akhirnya menjadi suatu yang tak pernah hilang. Contohnya apa? Mitos bunting kuku malam-malam itu perbuatannya atau kegiatannya. Cerita penari apa KKN di desa. Dan ketika kita nonton film, sebenarnya tulisannya adalah kategori dongeng, sementara diilustrasikannya lewat video atau visualisasi. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nggak paham? Paham nggak? Paham. Jadi jenisnya tadi ada apa aja? Ada legenda, ada mitos, fabel. Ya. Nah, di sini saya coba ingin ngajak teman-teman untuk menguatkan literasi, ya, membaca. Siapa yang suka menulis? Ada yang suka menulis? Ada. Sudah pernah menulis dalam satu buku? Menulisnya tentang apa? Bukan hukuman kan? Pernah menulis? Nah, mendongeng, ya. Ketika kita ingin mendongeng, itu harus bikin kerangka mendongeng dulu, ya. Kerangka mendongeng, struktur kayak rumah bangun rumah, nggak ujuk-ujuk dibikin dinding depan dan belakang, maka dia dibikin kerangka dulu. Ada misalnya tiangnya, ada pondasinya. Setelah itu, setelah di dinding, baru ada isinya. Ya, tadi kerangkanya pertama pendahuluan. Buat apaan ya pendahuluan kalau kita ingin membuat sebuah cerita, membuat dongeng? Ada yang tahu kenapa sih harus dibuat dulu? Bingung saya. Apa yang harus saya tulis ya? Oh, saya ingin menulis sebuah tempat bermalam di Karadena. Gitu ya. Kemudian isi kerangkanya apa? Setelah pendahuluan, yang kedua adalah isi. Apa yang mau dituliskan, mau diceritakan, mau dibicarakan dalam dongeng tersebut. Itu isi tema-temanya aja, dikit-dikit aja poin-poin yang disampaikan. Satu, ini ada desa yang rusak. Kemudian lagi ada konflik yang terjadi karena pendatang baru. Lalu yang terakhir penutup. Ada 3. Ya, tadi apa? Pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di sini nanti teman-teman penutup ini ada yang apa-apa yang setelah diceritakan di akhir itu dijelaskan, oh hikmahnya ini, amanatnya adalah ini. Makanya di dalam isi itu ada yang modelnya pakai majas, gaya bahasa ya. Kemudian lagi dalam menulis itu juga ada tokoh, isinya itu ada tokoh. Oh, siapa namanya? Namanya Dini. Karakternya adalah orangnya lincah, orangnya nggak tinggi, nggak pendek, perutnya nggak mengembang, nggak kurus, bingung dah. Karakternya, itu fisiknya, karakternya dia supel, setiap orang ditegur,
Walaupun ada orang gila juga ditegur. Ini karakter Dini. Munculin lagi. Oh, ada namanya Adung. Adung. Atau Boboiboy. Dia adalah tokoh baru yang datang atau orang baru yang datang ke daerah. Jadi dijelaskan dulu. Setelah itu baru kita menyusun sebuah tulisan, sebuah alur cerita. Jadi tadi untuk mendongeng itu membuat dongeng, kerangka itu penting, ya. Jangan ujuk-ujuk mengalir apa adanya gitu. Tahu stand up comedy? Tahu stand up comedy? Stand up comedy ini dia nggak serta-merta. Karena beberapa teman saya juga di stand up comedy. Dia apa? Dia bikin dulu tuh teman-teman skripnya, tulisan dulu. Apa yang mau disampaikan ya? Oh, misalnya inilah A. Kemudian ditulis dulu apa yang ini, terus ini tektoknya apa, gaya bicaranya, majasnya apa, hiperbola, personifikasi. Majas sudah diajarin? Ada yang sudah diajarin di sini? Ya, nanti diajarkan sama gurunya, guru bahasa Indonesia. Jadi gitu teman-teman. 3 kerangka tadi membuat dongeng. Kerangka tadi pendahuluan, isi dan penutup nih lagi. Kayaknya ini kayak teknis belajar kayaknya ya. Aku ingin satu orang yang bisa mendongeng. Satu orang, nggak usah nunjuk. Ayo satu orang, nggak apa-apa. Nanti kita akan praktek loh, masing-masing kelompok ini diskusi, lalu menampilkan satu orang untuk ke depan dia mendongeng. Tapi temanya disepakati sama teman-teman dulu. Oke ya, ada yang satu orang aja. Ada yang mau jadi relawan, volunteer untuk mendongeng, ayo silakan. Dan situ juga nggak apa-apa, nggak usah ke depan. Ya, ayo siapa? Ada yang mau? Yang perempuan mungkin, yang perempuan kakak. Ada lagi yang mau? Oke. Kalau tidak, aku ingin mendongeng. Boleh? Dongeng boleh ya? Dongeng itu ada monolog, ada dialog. Monolog itu dongeng yang dibawakan, tetapi tokoh yang diceritakan tetap disuarakan oleh satu orang. Misalnya, aku namanya Irfan, ada tokoh Yakub di situ. Aku bilang, si Yakub kemarin ngomong sama aku. Dia ngomong, kita cabut yuk, soalnya boring banget kita sekolah di sini. Wah. Artinya bukan Yakub yang ngomong, tapi saya ngomongnya atau suaranya, pembicaraannya si Yakub. Ngerti sampai sini? Monolog. Kalau dialog lain lagi, saya dan kamu. Contoh, kamu udah makan belum? Belum. Yaudah ikut aku. Ngajak makan? Enggak, kita ngutang. Ya, jadi berbicaranya tidak menyebut nama itu, tapi dialog secara dua bahasa, dua komunikasi. Paham sampai sini? Kemudian juga mendongeng. Susah itu. Mendongeng itu ada yang menggunakan media dan tidak. Siapa yang tahu Kak Seto? Kak Seto tahu Kak Seto? Kak Seto nggak tahu ya? Ya, oke. Siapa yang tahu PM Toh? Oke. Ada yang tahu Kak Bimo? Nggak tahu juga, oke. Jadi teman saya itu, para pendongeng, ada yang pakai media, salah satunya media gambar. Dia menggambar, lalu bercerita. Kalau dulu ada namanya Pak Tino Sidin, dia melukis. Nggak kenal juga Pak Tino Sidin kan? Iya, karena kalian nggak mengalami. Kemudian juga ada yang tanpa media. Misalnya, pada suatu hari aku melihat wajahku di kaca. Wah, aku malu.
Artinya apa? Nggak ada media. Terus ada juga pakai media boneka. Aku biasa menggunakan media boneka. Nah, ini jenis apa? Ya, ini boneka yang selalu menemaniku kemana saja. Paling jauh kemana? Kamu nanya? Kamu udah tanya-tanya? Ya. Jadi ada yang menggunakan media seperti temanku ini. Siapa nama kamu? Namaku Tarel. Tarel siapa? Tarel Prayoga. Tarel Prayoga. Iya. Yang benar. Bercanda. Jadi namamu siapa? Namaku Toming. Namanya Toming. Toming ya. Iya. Kenapa pakai baju putih berjas? Aku mau jadi anggota KPPS. Apa? Jadi anggota KPPS. Jadi anggota KPPS. Iya. Tapi jadi nggak? Enggak. Nggak jadi abdi negara dong. Iya. Terus kamu seneng dong? Kagak. Kenapa? Iya lah. Kenapa emangnya? Dari tadi aku disekap Disekap di mana? di tas Kak Irfan. Ya terus? Baru terasi. Jadi media ini yang disampaikan ya, tapi tidak melulu harus ada media tersebut. Nggak perlu ada boneka juga nggak apa-apa. Lo Banda Aceh gitu. Ya, jadi teman-teman mendongeng itu pakai media dan tidak pakai media. Kalau saya termasuk yang pakai media. Boneka. Iya, boneka kan? Iya, bukan boneka setan. Iya, pastinya. Nah, jadi teman-teman paham ya? Mendongeng itu alat bantunya, ya, medianya bisa pakai boneka, bisa menggambar, bisa pakai alat apapun, dan tidak pakai media juga bisa. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke, kalau gitu aku mau mendongeng, boleh nggak? Enggak. Kenapa emangnya? Nanti aku Iya, kenapa? aku tidur. Kenapa emangnya? Dongeng sebelum tidur. Itu lain lagi ya. Jadi Iya. Jadi ini media ya. Oke. Jujur aja ya. Giniin. Satu. Dua. Tiga. Oke, teman buat kita semua. Pada suatu hari, kamu siapa namanya? Jangan ketawa. Aku bertanya kepadamu. Fatah atau patah? Patah hilang. ya. Di suatu pagi, namaku Dudung. Lengkapnya Dudung Melendung. Mungkin orang memanggilku dengan melendung, perutku yang melembung. Seneng banget kamu dengan melembung. Aku usianya sekitar 10 tahun. Dan ini suara ayam. Suara apa?
nggak jauh dari kebun binatang. Nggak enak banget nih. Kayaknya aduh. Kalau di rumah selalu inget dia. Aku duduk inget dia. Lagi mau makan inget. Mau mandi inget. Mau inget. Dia tuh siapa sih? Siapa? Wawan. Aduh. Mana kaca ya? Mana kaca? Dudung ini rupanya masuk masa pubertas. Tahu pubertas atau puberitas? Mau masuk akhir balik. Jadi mau mencari jati diri. Ini udah pada akhir balik semua belum ini? Sudah? Sudah? Belum. Gimana ya? Ya, aku ngaca dulu ya. Nah, kacaku bersih banget nih. Aku ngaca dulu. Ya, ada jerawat. Ya lihat tuh. Wah, aduh nggak enak nih. Ntar malu. Pakai apaan ya? Bokot, bokot. Siapa lagi tuh Bokot? Bokot. Bokot ternyata adiknya. Beliin dong itu Hansaplas. Beliin ya. Iya. Rupanya dikasih uang, Bokot langsung jalan. Rupanya nggak lama datang lagi. Mana? Ini Kak. Nih, Hansaplasnya Kak. Ya udah sini. Ya udah itu. Sini. Ya udah. Sini. Ya udah. Ya udah. Pasang ya. Ya. Kok nggak lengket ya? Harusnya Hansaplas kan lengket. Si Bokot diam aja sambil ketawa. Akhirnya si Dudung Belendung make. Ya, kok nggak lengket? Di bau. Bokot, ini beli di mana? Kok nggak lengket nih Hansaplasnya? Oh, itu nggak beli. Terus dari mana? Bekas koreng saya. Ya, bekas koreng ditaruh sini. Ih, jorok. Bekas koreng ditaruh, dibohongin. Ih, bener-bener. Tapi teman-teman, aku bener-bener deh. Hari ini aku dikduk banget nih kalau ngelihat dia. Aduh, ada yang pernah ngalamin gak sih? Kalau aku pernah ngalamin. Kata Dudung. Aduh, gimana ya? Oh, rupanya Aku juga kok tenggorokanku ada mulai ini ya, suaranya berubah nih. Aduh, aku makin jadi perkasa nih. Yelah. Akhirnya temanku Dudung ini dia nanya-nanya sama ayahnya. ayah, halo ayah, ya, ayah, aku mau cerita ya. Ini kok tenggorokan aku kok kadang sakit ya. Terus lagi ya, diketek. Ini ada rambut yang numbuh ya. Terus jerawat tuh banyak. Kenapa ya? Oh, itu sudah lama atau baru dong? Ya baru-baru ini, sekitar setahun. Ya, itu mah lama. Enggak ya, baru 2 bulan. Oh, rupanya si ayah diceritain oleh Dudung bahwa ada tanda-tanda perubahan pada fisik. Kata ayahnya apa? Nah, Dudung, itu namanya hormon. Kalau laki-laki punya hormon apa? Hormon apa? Testosteron. Kalau perempuan estrogen. Ya. Jadi itu kamu tuh sedang memasuki masa dewasa, masa remaja, masa akil balik. Terus siapa lagi nantinya ya? Nantinya kamu jadi seorang laki-laki. Emang sekarang bukan? Ya, maksudnya nanti kamu ada sebuah mimpi yang membuat kamu kaget. Wow, aku kaget ya. Iya, itu Dudung. Kalau perempuan gimana ya? Perempuan itu
Sama, ada yang sama. Apaan yang sama ya? Keringetnya jadi bau. Siapa yang keringetnya sekarang sama kemarin agak berubah jadi bau harumnya? Salah ya? Harum jadi bau. Ada yang ngalamin pasti. Kalau misalnya mengalami, itu berarti masa-masa masuk akil balik. Nah, tadi dongeng tadi itu menceritakan ya tentang apa? Nasihat. Bener apa enggak? Ada yang bener, ada yang tidaknya gitu. Jadi dongeng itu buat menghibur, buat mengedukasi. Halo, halo. Iya ya. Hai hai. Sampai sini ada yang bisa ngasih komentar tentang dongeng? Tentang mendongeng? Ya. Nah, saya ingin, ini berapa grup nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kasih waktu 10 menit. 10 menit apa 15 menit itu berdiskusi, kemudian menentukan dongeng apa yang mau diceritakan, lalu tunjuk satu orang sebagai juru bicaranya. Oke, bisa ya? Oke, bisa ya? Oke, dimulai dari sekarang. Oke, langsung diskusi teman-teman satu. Sambil menentukan dongeng apa ya kira-kira ya gitu. Ayo. Nanti biasanya ada ngasih ide, ada yang diem, dan biasanya yang diem yang disuruh ke depan untuk mendongeng. Halo. Biasanya yang diem. Makanya sekarang komunikasi. Ayo. Ya, tentukan apa tema, apa namanya, dongeng apa. Ayo semua diskusi. Sama ketika kalian belajar kelompok kan diskusi tuh, kasih masukan, kita harusnya begini. Ya, aku udah tahu, tapi bagaimana ya? Ayo, ayo jangan diem-diem saja, ayo. Nanti masing-masing ke depan dikasih waktu nanti. Ayo, ini sudah siapa? Udah diskusinya, ini udah belum? Oke, ini. Ya diskusi aja dulu, dongeng apa? Yang semua itu wajib mengirimkan satu orang untuk mendongeng ya.
Tapi boleh binatang, boleh legenda. Ya. Jadi bebas ya, boleh legenda. Bebas. Kalau mau di depan boleh. Boleh yang lain bebas. Ya. Ya. Teman-teman boleh kamu pakai fabel tadi, dongeng binatang, dongeng legenda, dongeng yang fiksi, atau boleh misalnya yang non fiksi, kisah nyata misalnya. Nah, boleh juga. Ya. Jadi kalian ini melatih ke depan sambil membawakan sebuah narasi cerita, ya, baik itu fiksi dan non fiksi. Ayo, diskusi mana nih? Jangan diam-diam aja, tapi ayo diskusi siapa? Cari ngobrol bareng-bareng, kira-kira mau bahas apa? Oh, mau bahas kancil. Oh, mau bahas serigala, berbulu domba misalnya. Atau anak yang suka berbohong. Boleh? Boleh nggak apa-apa? Oh, boleh juga. Apa? Oke, nanti diskusikan apa yang bahas. Ya, nggak usah malu. Dongeng apa aja? Dongeng nggak punya duit. Sudah ya? Belum? Ini sudah? Bukan kan banyak tuh pilihannya. Bisa dari film sinopsisnya. Tahu sinopsis ya? Oh enggak? Dari film misalnya teman-teman ambil garis besarnya aja, ceritain boleh. Atau yang sudah kita malu tunggal, cerita ulang nggak apa-apa. Pokoknya bebas. Tidak harus temanya terpaku sama tema legenda binatang, fabel atau lainnya. Tapi yang jelas dongeng cerita hidup gitu boleh. Oke teman-teman, dipersingkat ya. Dipersingkat sekarang cukup, teman-teman bisa kembali lagi ke duduknya masing-masing. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan, nggak usah lama-lama, cukup 2 menit saja. 2 menit untuk maju. Kali ini di depan sini nggak apa-apa, yang di sana mungkin bisa di depan dan di belakang situ ya. Setiap barisan tempat duduk itu perwakilannya mendongeng 2 menit. Oke? Siap ya? Jadi nggak ada tawar-menawar lagi teman-teman. Teman-teman siap maju ke depan ya. Perwakilannya, oke? 1 Yeah, 2 Oke 2 Oke 3 Iya 3 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang aku ingin kelompok sini. Silakan maju. Ayo langsung. Ayo langsung karena waktunya tinggal berapa menit lagi? Ayo siapa? Atau siapa yang sudah siap? Oke. Ayo, mbaknya ya, kenapa? Tadi yang udah siap siapa? Udah lama cerita aja lama. Gak apa-apa di situ gak apa-apa. Ayo yang sudah siap. Ayo, di situ. Ayo. Ayo yang di sini siapa? Ayo lekas. Ya. Oke. Ayo cepetan. Ayo teman-teman ayo. Ayo.
kelompoknya mana siapa? Ah, ya, oke. Temen aku, pakai boneka boleh. Ya. Ini siapa ini kelompok ini? Ayo. Damar, ayo Damar. Silakan Damar. Ayo. Silakan. Bapak, ayo. Ayo Damar ini. Damar ini. Ayo. Silakan. Ya Bapak, ayo Damar. Damar. Ayo, lepas di kelompok situ. Kenapa? Dari situ. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman dengarkan teman kita. Oke, yang lainnya mohon dia menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana. Ayo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Putri dari kelas 5C. Saya akan bercerita yang berjudul Buka dan Harapan. Cerita ini adalah Arya di sini sebagai anak dari seorang broken home. Dia selalu diperlakukan tidak baik oleh ayahnya. Namun ayah tidak pernah melakukan apa-apa, dia hanya diam saja. Tapi dalam waktu Arya jatuh sakit, dia terkena kanker. Ketika dia tahu dia sedang terkena kanker, ayahnya Arya tetap memperlakukan anak dengan baik. Ketika Arya sedang sekolah, dia selalu dibully sama teman-temannya karena badannya yang terlalu pendek. Temannya Arya mengatakan dia tidak pantas sebagai anak SMP karena terlalu pendek. Tapi setiap dia dibully, Arya selalu diam saja, dia tidak melawan. Setelah pulang sekolah, ayahnya yang pulang kerja selalu menyiksa Arya walaupun Arya tidak ada salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tepuk tangan buat teman kita dong. Siapa lagi tadi? Tadi udah siap ini? Udah siap? Udah siap? Ayo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmira Madani. Saya dari kelas 7A. Kami. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Maling Kundang. Ia anak yang rajin dan berbakti pada orang tuanya. Pada suatu hari, ia merantau menggunakan kapal. Ia merantau jauh dari orang tuanya. Ia merantau sampai ia menjadi kaya raya. Setelah itu ia menikah dengan seorang
bagi kelompok sini ya. Nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dari kelas 7B. Mau mendongeng judul dongeng kisah serigala musuh seekor harimau. Pada suatu hari ada seekor serigala yang sedang minum di pinggir danau. Kemudian di jelang beberapa hari serigala bertemu dengan seekor harimau. Semenjak mereka bertemu, mereka menjadi teman baik. Menjelang hari ke depan, seekor singa membawa makanan untuk keluarga. Makanan dititipkan kepada serigala, tetapi serigala itu hilang dan memakan singa. Setelah itu, selang beberapa lama mereka bertemu, lalu mereka menjadi musuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada tiga teman kita, tepuk tangan. Iya, dan luar biasa sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman kita, khususnya perempuan-perempuan pemberani. Teman-teman, tips yang pertama untuk mendongeng, yang pertama adalah lancar bicaranya. Bicaranya lancar. Maksudnya lancar, kita kan lancar, ngobrol lancar. Jangan misalnya pada suatu hahaha. Nah, itu lama sekali. Lancar di sini bahwa kita sudah membaca skrip atau membaca apa namanya tulisan sudah dikuasai. Ya, jadi membaca lancar. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi suara. Yang kedua tadi lancar bicara, kedua intonasi. Contoh. Pada suatu hari, saat petani sedang di ladang, dikejutkan oleh suara minta tolong. Tolong, 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 rumahku kebakaran, rumahku kebakaran. Ini ada yang teriak-teriak minta tolong. Intonasinya turun naik. Dia bertanya, tapi tidak datar. Tolong, tolong, tolong. Beda nggak? Sama tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong. Ah, itu mah cuma lagi baca, lagi nonton kali ya. Tapi kalau teriak tolong, berarti ada sesuatu yang minta pertolongan. Jadi yang kedua, intonasinya harus jelas. Artikulasi. Yang tiga, artikulasi. Ini juga harus jelas penyebutan kata. Pengucapan kata jangan sampai berantakan. Nanti orang juga bingung, ya. Terus yang keempat, gestur. Gestur tubuh. Kalau orang mau pipis, biasanya gesturnya gimana? Gitu kan? Nggak mungkin nggak mau pipis. Kemudian orang sedih, dia pasti mimik wajahnya. Nggak mungkin orang sedih. Jadi gestur tadi sangat penting. Kemudian yang berapa tadi ya? Keberapa? Keempat ya. Yang pertama tadi apa? Lancar bicaranya. Kemudian kedua intonasi. Yang ketiga artikulasi. Keempat tadi gesturnya. Yang kelima libatkan audiensnya. Misalnya teman-teman jadi
yang hadir libatkan. Misalnya ada binatang, kambing-kambingku sini. Walaupun teman-teman atau audiensnya nggak bersuara, kita yang bilang nek, seperti itu ya, nek, gitu ya. Jadi artinya apa? Kelima tadi itu yang tips untuk menghidupkan dongeng di tengah-tengah